kita ini berharap dengan Pak Kadis Koplawa ini, karena perkembangan itu mas dekat dengan jalan dan kelihatan sekali memakai A dengan O. Jadi, tapi kalau lebih singkatnya lagi, kalau tambah itu jadikan bahasa Jawa tombo. Jadi beberapa masyarakat menjadi sekar kembali. Kemudian lagi juga di Sungai Tambak itu UP sama ingin. Nah, baik media online, media sosial dan sebagainya, orang tidak tahu. Nah, tapi kalau itu nantinya dikembangkan, kemudian lagi media-media kita kerjasamakan gitu ya, mungkin itu akan lebih cepat berkembang. Rekan-rekan wartawan dari Pulau Pisau yang berkenan hadir hari ini di Kecamatan Jaya Tengah. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas limpahan rahmatnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi di Kecamatan Jaya Tengah dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian berkumpul hari ini, dan tentunya juga kepada Bapak Kepala Desa atau dari Bapak Kepala Desa yang mewakili untuk Kepala Desa yang di Jaya Tengah ini. Yang selanjutnya, perkenalkan, nama saya Heri Widodo, saya Ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Pulang Pisau. Saya di media, mungkin Ibu Bapak sudah pernah ini di media online Tranapakan, Bu. Nah, itu saya bernaung di Tranapakan sekaligus berdua sama Mas Adi Waskito sebagai pemilik media tersebut. Yang kedua, di samping Bapak Camat Adi Waskito sebagai penasehat di pimpinan daerah Ikatan Wartawan Online di Kabupaten Pulang Pisau. Yang selanjutnya, Pak Adi Waskito di Berita Antara, kerja di Berita Antara, berita nasional, bekerja di Borneo News. Yang selanjutnya, Pak Safruddin di IWO, di media Metro Talenta, juga berita online. Ya Putri, dia di H2MM Pulang Pisau. Dan sebenarnya yang megang kamera adalah Arif Suseno, dia wartawan di Tranapakan. Kami kesini adalah yang ada kawan kita yang anaknya sakit, yang kedua ada malam tadi waktu kita menginap di Hotel Popere itu ada kawan kita yang sakit juga. Nah, untuk di Pak Camat, artinya gini pun Bapak Ibu semua, program kami memang organisasi IWO punya program adalah membangun desa dan menggali potensi desa, Bapak Ibu. Buat sedemikian rupa berbuat kebaikan, membangun komunikasi antar Pak Camat, Kepala Desa maupun dunia usaha. Kita mendorong Desa Koplawa mengembangkan pariwisata. Beberapa kali kita sudah pernah kita ketemu di Balai Desa pariwisata yang ada di Koplawa. Artinya kata Pak Camat tadi, potensi desa yang ada di setiap desa di Kecamatan Kahayan Tengah, ya saatnya lah, ayo kita kembangkan, ayo kita gali bersama melalui publikasi media-media yang ada di pengurus daerah IWO. Pasti ada produk yang dihasilkan. Produknya apa? Karya, berita. Nah, sepertinya ada Bapak Ibu sekalian, ketika ada yang datang ngaku wartawan, tentang-tenteng. Nah, ini perlu juga Bapak Ibu ketahui sekalian. Pertama, laptop yang disampaikan etikatnya diminta itu juga bisa ditindaklanjutin lagi dengan produknya apa. Ini biar jangan sampai oknum wartawan yang memang bodrek, bisa dikatakan itu bodrek. Ini kan biasanya dia di lapangan terus, yang kesalahan orang aja minta sanggup ya kerja untuk sebuah
karya yang dihasilkan untuk memberikan informasi yang luas kepada masyarakat. Sudah berbicara kepada style, gaya hidup pemberitaan itu, potensi-potensi wisata itu malah ratingnya lebih naik gitu. Nah, ini yang kami mau gali. Ayo kita sama-sama kembangkan desa-desa, sama-sama mempromosikan potensi-potensi yang ada di desa. Nah, ini yang nantinya mendorong investor ataupun ketertarikan masyarakat lain yang melihat desa itu ada sesuatu yang bisa dikembangkan. Nah, karena apa? Letak geografisnya cukup unik. Kadang kita sendiri kan dari Rokiso sudah cukup angka ya kan naik. Nah, tapi ini yang kita bagaimana sama-sama membentengi wartawan-wartawan lain yang memang tidak bertugas di Kabupaten Rokiso, tapi ikut merunyamkan Rokiso. Karena dengan istri saya juga banyak laporan dari kepala desa, dari ini wartawannya siapa. Nah, inilah yang harus kita sama-sama bagaimana sih meminimalisir ini. Nah, bahkan mungkin Bapak Ibu atau perangkat desa semua belum pernah melihat saya. Malahan wartawan yang benar malah jarang kelihatan. Pemerintah desa biar semua bisa mengontrol, biar bisa membentengi wartawan yang masuk ini wartawan mana. Ya kan, jangan pas saya datang, ini kenapa? Padahal saya tidak tahu, terus tidak mau WA atau minta apa. Mungkin itu saja. Nanti kita sambil diskusi mungkin. Bagaimana cara mengajar wartawan? Bagaimana ketika ditanyakan ini? Silakan tanyakan. Kami silakan. Ya mungkin itu saja Pak Camat. Jadi mungkin kali juga kalau wartawan seperti ini biasa kita tidak juga pakai ini atau wartawan ya saya cukup sudah paham betul tentang nanti mungkin bisa berdiskusi. Baik, ada tambahan lagi dari Mbak Ayu mungkin? Ya, ini wartawan H2FM ya Bu ya, ya Mbak ya. Jangan lupa itu juga Pak ini aplikasinya di dalam. Sudah. Oh. Karena di situ kan siarannya ada masalah dengan anak juga kadang-kadang itu ya kan di karena ya kita diawali bagian ternyata rusak. Kemudian lagi yang laki-laki di Danau Baro. Ya kebetulan karena ketiga-tiganya yang ikut itu punya potensi wisata. Entah nih Loren kemarin ada di live ya punya Grace. Padahal saya kirimkan di grup desa, kirimkan juga di grup perangkat desa kalau nggak salah ya. Ya itu. Kalau saya kan IG-nya ada ya. Itu kadang-kadang termasuk di dalamnya juga ketika saya share di perangkat desa itu maksud saya supaya ada apa namanya ada komen lah sedikit gitu ya. Di awal yang juga disampaikan juga oleh Mas Dodo, kemudian Mas Gudeng bahwa jangan ragu-ragu dan jangan kita takut, jangan kita berpikir negatif tentang partner ibu ini. Ketika kita bekerja sama dengan mereka bahwa ada kesempatan bagi kita bagaimana kita mengatur desa kita sendiri mengembangkan potensi. Salah satu hal yang kita rasakan dari Populawa itu betul bilang Mas Gudeng tadi bahwa Populawa itu kalau di media antara kemudian di metro ternyata ya Jakarta itu peristiwa terus. Saya perhatikan kemarin Pak ya, saya kali sudah ada disinggung juga oleh Mas Dodo tadi 3 hari setelah pelantikan Pak kita langsung dibawa ke Kabupaten Pulau Pisau. Kebetulan kemarin ada kegiatan prakeruna mereka tidak mencari informasi yang terkait ini itu dan sebagainya, tetapi ayo Pak apa potensi di Desa Populawa ini, ayo kita angkat Pak. Mereka punya motivasi untuk mendorong pembangunan di desa. Harus, karena dengan adanya keterbukaan informasi mulai dari kita di tingkat desa, dengan kita membuka diri, otomatis juga potensi-potensi yang ada di desa kita juga terangkat. Kita merasa ada kekhawatiran bahwa desa kita ini ada salah satu bukan seperti itu, tapi tujuannya adalah untuk hal yang positif. Mas Dodo juga Pak Camat tadi salah satu kemarin juga Pak terkait beberapa dukungan dari rekan-rekan wartawan kemarin saya share ke Mas Dodo, dukung untuk wisata kita dari Kecamatan Tengah seperti itu kemarin.
dan terbukti itu Pak dari Kecamatan Lahir Tengah Favoritnya. Itu saya yakin tidak lepas dukungan dari rekan-rekan juga. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kegiatan kita hari ini sudah bertemu. Artinya apa yang menjadi pengalaman kita bisa kita sharing kita untuk bekerja sama dengan rekan-rekan wartawan khususnya dari ibu ini di Kabupaten Pulau Pisau. Terima kasih. Yang kita datang ke Kabupaten Pulau Pisau itu justru mereka yang menyokong kita Pak. Mas Dudeng, Mas Dodo yang memberikan itu, mereka yang sokong kita. Ayo Pak, ini kita bantu. Karena mereka tahu kita kalau berlantik, masa tidak dapatnya dari mana gitu kan. Tapi mereka dorong, ya kan? Mereka dorong kita. Kemudian mereka itu datang, mereka bukan mencari informasi yang salah, yang ini itu menyangkut apa yang kita lakukan di desa, bukan mencari kesalahan-kesalahan, tapi mereka mencari informasi. Ayo Pak, apa yang bisa kita ekspos di desa ini? Saya sangat terus terang dari desa Tahwa, maaf, dari desa Tahwa Pak. Kami yang punya wisata Sahe Tami Baru. Ya. Terus terang, pertama saya lihat surat yang di grup kita perangkat desa, langsung gini, sama aja paling. Biasanya mereka semacam Pak ini kontraknya sekian, kita liput sekian kali selama 1 tahun sekian kali. Jadi sudah ada nominal di depan begitu. Ada apa? Ya nominal lah itu. Perlu modal akomodasi dari sana, transportasinya, biaya makan dan lain-lain seperti itu. Pasti sendiri yang keluar nominal, tidak ada apapun ya Pak ya. Luar biasa sekali wartawan dan semoga saja untuk kedepannya. Kalau saya sih memang suka kayak foto potensi di desa, foto sendiri aja gitu. Nggak tahu tempat saya mau bercerita karena cuma posting ke Facebook, mau diangkat gimana gitu. Dan saya juga sangat senang Pak. Supaya kita tuh punya daftar wartawan yang resmi, gitu loh. Jadi kita tahu ini wartawan resmi atau bukan, ciri-cirinya seperti apa. Kita harus mungkin ada pelatihan khusus tentang seperti itu. Supaya apa? Supaya kita pihak desa ini kan ketika wartawan datang, wah ini kayaknya ini, tetapi kita bisa mendeteksi, oh ini resmi nih. Pertama, yang kedua, ini kan Ibu ini kan kita kayak wadah untuk menyampaikan berita, ya kan? Nah jadi saya mau desa, pas entah apa yang terjadi itu. Penjelasan ini segala macam tanpa memandang ketika mereka butuh konfirmasi itu wartawan. Cirinya itu ngeyel gitu Pak, itu sudah itu. Anggaran desa berapa, ininya berapa sampai tanya itu. Ya akhirnya di awal pun pembicaraan sudah tidak nyaman, pasti. Tapi ketika wartawan betul-betul ini apa yang mau diekspos, apa potensinya di sini Mas, itu kan bisa lihat. Biasa insting, feeling dengan di depan kita itu raut wajah ini segala macam sudah bisa pasti Mas bedakan. Wartawan yang kredibel apa yang tidak sudah pasti bisa dari sisi penjarahan mengingatkan. Dan itu pun kami biasa mengingat jika ada laporan-laporan dari masyarakat. Tidak mungkin kami mencari kesalahan maupun itu ini orang yang melakukan gue ya, enggak kan seperti itu. Tapi makanya saya mendorong pemerintah desa juga jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang bisa melebar masyarakat melaporkan kepada kami. Nah ini yang kami juga tetap menjalankan tugas sebagai koreksi. Kami akan mengkonfirmasikan secara benar sesuai kode etik yang kami miliki. Tempat wadah yang legal dalam hal publikasi ini kan tentunya adalah wartawan gitu ya. Nah oleh sebab itu saya mau cek dulu desa yang hadir ya. Tanjung Sengalang orang, kemudian Penda Berania, terima kasih. Bukit Rabi dah. Kemudian lagi itu Peto Bliti, Bukit Litik, ada kemudian lagi Pemarungan, Rukun, 2 orang, ya Bukit Bambang, ada Tahawa, Terangan mana Terangan, ada Terangan, kemudian Beri Lambang, ya itulah sebenarnya tujuannya ya lewat Ketua Desi kemarin karena wadah kebersamaan ini kan tentunya adalah Desi ya. Itu tawaran dari mereka, saya langsung hubungkan.
Juga terima kasih bisa hadir di sini, setidaknya bisa menjawab tentang bagaimana image di mata perangkat desa maupun pemerintah desa, bahwa tidak semuanya ternyata begitu ya. Dan ini tolong sampaikan salam ke kepala desa masing-masing, sampaikan untuk mereka, dan juga setelah itu ingatkan juga bapak-bapak kepala desa dalam hal pelaksanaan dana desa maupun alokasi dana desa. Saya hari ini ada di grup kepala desa Kabupaten Pulau Pisau itu yang diminta untuk mempertanggungjawabkan dana Pusyandu. Tolong sampaikan hal ini kepada Pak Kades ya, Kades Joshua, yang mungkin pemerintah Kecamatan di Tengah. Sekali lagi kami terima kasih dan selamat jalan kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ren. Bagi kita sih saya bagi artinya kan memang kita membutuhkan rekan-rekan wartawan terkait dengan desa seperti apa. Terus juga hadirnya rekan wartawan ini sedikit banyak itu lebih meningkatkan lagi terkait bagaimana sih tanggung jawab kita di desa. Sekaligus juga nanti kita motivasi kita juga untuk membangun desa itu menjadi lebih baik seperti apa. Bagi kita sih hadiran rekan-rekan hari ini bagi saya sangat positif sekali. Justru saya juga berharap mungkin kedepannya hal ini bisa lagi kita tingkatkan, kita bisa misalnya bagaimana pertemuan kita terkait sekali, kita bertemu dengan desa yang berbawang, jadi kita ada sinergitas. Kita di Bawah Pelawak itu kemudian karena memang masuk dalam visi kita bahwa desa Bawah Pelawak konsepnya transparansi informasi. Jadi kita apapun yang dibutuhkan terkait informasi di desa itu kita akan berbagi secara luas. Kita buka terkait apa saja yang ada di desa itu, baik itu menyangkut potensi ataupun apa saja yang betul yang memang kita membutuhkan solusi di sana. Oh ya, kalau terkait itu kalau kita sih kita memang bisa memilih gitu. Artinya mana yang wartawan yang mau berbicaranya atau memang ada wartawan. Artinya gitu kan memang harapan kita rekan-rekan di IMO ini bisa memulihkan kembali misalnya ada informasi yang sifatnya kalau itu kan. Jadi harapan kita rekan-rekan di IMO ini bisa menginformasikan kita, oh ini nggak benar loh, yang benar seperti ini, pastinya ke sana. Jadi nanti ke depan artinya harapan kita wartawan kita, rekan-rekan wartawan yang tergabung di IMO ini yang bisa jadi rujukan kita terkait informasi berita yang benar atau yang waktu itu. Kemajuan yang perlu kita ekspos dan agar dunia tahu bahwa perkembangan yang ada di desa itu wajib diketahui oleh khalayak. Adakah himbauan untuk masyarakat agar memahami mana berita itu benar, mana tidak? Ya. Intinya kalau berita yang dikatakan benar itu adalah berita itu memang benar-benar ada dilakukan di suatu desa atau objeknya ada, kemudian lagi dan itu selalu membawa manfaat kebaikan ya. Di desa maju tentunya itu akan memotivasi desa lain untuk sama-sama ingin berkembang dan ingin juga maju. Pada akhirnya kita kan dengan bersaing di media gitu ya, oh kenapa desa itu bisa maju, kenapa desa kita tidak, tentunya akan membawa dampak positif bagi dan image baik di masyarakat. Nah, demikianlah teman-teman kegiatan hari ini yang kami laporkan dari Kecamatan Kayan Tengah, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.